Adakah gereja yang sempurna? Ini sebuah pertanyaan yang mungkin pernah muncul di benak kita sebagai umat Tuhan. Jika kita berusaha mencari jawabnya pada realitas sejarah sejak di Antioquia ketika orang-orang yang menjadi pengikut Kristus disebut sebagai Kristen itu di abad pertama. Hingga hari ini kita berusaha mencari dan menemukannya, mungkin tidak ada satupun dari kita yang pernah menemukan gereja yang sempurna itu. Gereja yang tidak membeda-bedakan perlakuannya atas setiap kelompok yang ada, baik kaum papa maupun kaum berada. Kedua kelompok itu diperlakukan secara bermartabat. Gereja yang tidak memberitakan yang lain selain kebenaran yang sejati yang terambil dari Alkitab itu sendiri. Dan juga gereja yang memiliki pola penata layanan yang sangat profesional atau berkualitas lebih tepatnya. Adakah gereja yang seperti itu? Mungkin kita belum pernah menemukannya. Karena ketika kita berusaha menemukannya, justru kita menemukan realitas bahwa ada banyak kecacatan, kekurangan, dan kelemahan dari gereja yang kita ingin cari kesempurnaannya. Kalau kembali dipertanyakan, wajarkah kita merindukan atau memimpikan gereja yang sempurna itu? Ya sebenarnya wajar, karena setiap kita memang merindukan sesuatu yang baik bagi kehidupan kita, bahkan ya tadi, sempurna seperti yang kita harapkan. Dan mengapa itu ditaruhkan? Harapan kesempurnaan itu ditaruhkan kepada gereja. Karena memang faktanya gereja itu, selain mewakili yang ilahi, yaitu Tuhan sendiri di muka bumi ini, gereja juga mewakili diri kita manusia. Sebuah institusi yang di dalamnya memiliki dua kepentingan besar, yaitu kepentingan Tuhan dan kepentingan manusia yang ada di dalamnya. Dan dua-duanya berusaha ingin dipenuhkan, menemukan jati dirinya. Sehingga manusia yang memang di sepanjang perjalanan hidupnya mungkin tidak pernah mendapatkan hal yang sempurna dari dunia ini, ketika berjumpa dengan wakil dari yang ilahi itu, manusia berharap mereka menemukan kesempurnaan, kebaikan yang tertinggi yang diharapkan oleh setiap manusia itu. Wajar sebenarnya. Tapi mudahkah untuk bisa mewujudkan dan membuktikan gereja yang sempurna itu? Tidak mudah memang. Dan jika tidak mudah berarti mungkin dan bisa sebenarnya mewujudkan dan membuktikan gereja yang sempurna itu. Nah, bagaimana mewujudkan gereja yang sempurna itu? Ternyata sebenarnya justru perbincangan ini yang jauh lebih menarik, ya, dibandingkan dengan pertanyaan, ya, adakah gereja yang sempurna? Perbincangan ini jauh lebih menarik ketika kita mengarah kepada bagaimana mewujudkan gereja yang sempurna itu. Karena ketika bicara adakah gereja yang sempurna, dengan sederhana dan dengan mudah mungkin kita bisa menjawab, nggak ada, karena terlalu banyak kekecewaan umat Tuhan terhadap gereja, tempat di mana mereka hadir dan datang mengharapkan kesempurnaan dan kebaikan tertinggi itu. Selesai. Tetapi ketika kita berbicara tentang bagaimana mewujudkannya, wah, ini pekerjaan rumah terbesar dari hidup manusia yang disebut sebagai umat Tuhan itu. Justru perbincangan inilah yang jauh lebih menarik. Perbincangan yang faktanya tidak hanya bisa dan bahkan tidak boleh hanya sekedar melibatkan logika dan kata-kata saja. Tetapi perbincangan yang satu ini jauh lebih melibatkan karya dan kerja nyata dari kehidupan setiap kita. Kerja nyata dari setiap umat atau setiap orang yang merasa memiliki gereja itu. Jika mereka tidak merasa memiliki, maka percuma perbincangan ini.
Jadi hanya bagi orang-orang yang memang merasa memiliki gereja itu, maka perbincangan bagaimana cara mewujudkan gereja yang sempurna itu menjadi jauh lebih menarik. Setiap orang harus terlibat soalnya di dalam. Setiap pribadi yang merasa memiliki gereja itu harus melibatkan dirinya. Bukan hanya dalam perbincangan kata-kata dan logika, tetapi kerja nyata. Melibatkan pikiran, melibatkan perkataan juga, tetapi juga melibatkan tergeraknya tangan, tergeraknya kaki, tergeraknya hati, dan segenap aspek kehidupan. Berjalan dan bergerak bersama-sama untuk mewujudkan impian adanya gereja yang sempurna itu. Melibatkan saya dan kamu. Melibatkan aku dan dia. Melibatkan gua dan elu. Melibatkan ane dan ente. Melibatkan kita dan ngana. Melibatkan beta dan lu. Melibatkan sa dan ko. Melibatkan kita semua. Dari latar belakang apapun. Suku, budaya, latar belakang keluarga, strata ekonomi, pendidikan, dan latar belakang apapun itu. Jika Anda merasa memiliki gereja itu, maka Anda, saya, dan kita semua harus rela menggerakkan pikiran, perkataan, tangan, kaki, hati, dan segenap kehidupan bagi terwujudnya gereja yang sempurna itu. Tidak ada satupun yang berhak hanya sekedar menjadi penonton belaka. Apalagi, tidak ada satupun, kita harus camkan ini, yang berhak untuk hanya menjadi komentator belaka. Setiap orang yang merasa memiliki gereja itu harus mau terlibat, terjun melangkahkan kaki, menginjakkan kaki di realitas pelayanan gereja itu, dan bergandengan tangan bersama-sama untuk mewujudkan bahwa gereja yang sempurna itu tidak dan bukan lagi sebuah impian belaka, namun realitas yang nyata di depan mata kita. Selamat berjuang, selamat bekerja, dan selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.